Halo Pak Imat. Halo. Menurut Pak Imat, pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana sih? Pendidikan di Indonesia ya. Eh, Bentar, ini pendapatnya sebagai guru ya, guru di Indonesia. Untuk melihat bagaimana pendidikan di Indonesia, kita perlu mengacu kepada kurikulum nasional atau perintah konstitusi dalam undang-undang. Nah, coba kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini saya bacakan supaya nanti bisa kita komparasi apakah sistem pendidikan yang sudah berjalan di Indonesia sudah sesuai dengan amanah konstitusi di Undang-Undang Dasar kita. Nah, bunyi undang-undangnya, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Nah, dari sini kita bisa melihat prioritas dari tujuan pendidikan nasional itu pertama, menjadi siswa atau manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak mulia, kemudian sehat, dan poin kelima baru berilmu, dan seterusnya, cakap, terampil. Nah, di sini terlihat bahwa prioritas dari pendidikan nasional adalah menjadikan manusia atau siswa-siswi Indonesia menjadi manusia yang bertakwa, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, kita lihat saat ini seberapa fokus sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengejar tujuan pendidikan nasional itu, untuk mengejar menjadikan manusia-manusia bertakwa. Bukan hanya dari pelajaran PAI-nya berapa jam, tapi bagaimana pelajaran-pelajaran lain itu diintegrasikan atau dihubungkan, dikaitkan dengan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, entah agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Untuk masalah pendidikan, saya lebih senang mengutip pendapatnya Prof. Alatas, beliau pemikir di Malaysia. Nah, menurut beliau, pendidikan itu dimaknai sebagai ta'dib dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 terminologi pendidikan. Pertama itu tarbiyah, kemudian ta'lim, dan yang ketiga ta'dib. Menurut Prof. Alatas, pendidikan ini ujungnya harus mencapai ta'dib, yaitu menjadikan manusia yang beradab. Tarbiyah itu proses pendidikan yang lebih universal, lebih umum. Seperti orang tua yang memberi makan, memberi penghidupan kepada anaknya, itu proses tarbiyah. Sekolah yang memberikan fasilitas berupa ruang kelas, spidol, papan tulis, AC, kipas angin, dan sebagainya, itu bagian dari tarbiyah. Nah, lebih spesifik dari tarbiyah itu ada taklim. Tingkat kedua ada taklim. Taklim ini proses di mana manusia yang asalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui. Proses pemberian informasi, pemberian pengetahuan, supaya siswa yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ini proses taklim. Namun Prof. Alatas menjelaskan bahwa proses pendidikan harus sampai ke tahap ta'dib, tidak hanya proses tarbiyah dan juga ta'lim. Tidak cukup siswa-siswi atau manusia hanya sekedar tahu, hanya sekedar memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, tapi juga harus menjadi manusia yang beradab. Nah, ta'dib ini akar katanya dari kata adab. Sebagaimana kita tahu, adab itu ya perilaku keseharian, perilaku baik yang didasari dari kondisi ruh yang juga baik. Nah, pendidikan yang tadi berorientasi pada ta'dib itu justru sesuai dengan amanah pendidikan nasional yang menginginkan bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, baru setelahnya berilmu dan sebagainya. Kita lihat hari ini, kurang berilmu apa, kurang berwawasan apa pejabat-pejabat kita, kurang berwawasan apa tokoh-tokoh politik kita, kurang berwawasan apa
ya masyarakat di kita. Namun ketika tidak adanya adab, ya seperti yang kita lihat sekarang di berita-berita, banyak sekali misalnya kekerasan yang yang dilakukan oleh justru orang yang kita lihat memiliki wawasan yang luas. Yang terbaru itu ada kasus pelecehan seksual di rumah sakit Anugrah Pratama dilakukan oleh Presiden Anies mahasiswa kedokteran. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, kurang wawasan apa mereka? Kurang wawasan apa dia secara keilmuan di bidang kedokteran. Tapi ketika tidak diintegrasikan dengan adab, dengan akhlak, maka ilmu dan wawasannya akan menyimpang dari yang seharusnya. Nah, seharusnya pendidikan-pendidikan di Indonesia ataupun mata pelajaran yang ada di Indonesia itu selalu diintegrasikan, selalu dihubungkan dengan keimanan, dengan adab. Contohnya apa? Apa adab yang bisa kita pelajari dari pelajaran biologi? Di biologi kita belajar tentang ekosistem, belajar tentang makhluk hidup, belajar tentang bagaimana alam ini bekerja. Adab yang bisa kita pelajari dari pelajaran biologi, bagaimana ketika kita menyiram tanaman, ketika kita menanam pohon, itu bagian dari adab kita terhadap alam, adab kita terhadap menjaga alam, menjaga ekosistem, menjaga supaya bumi ini tetap seimbang, tetap memiliki oksigen yang cukup untuk kehidupan manusia. Kemudian dari pelajaran matematika misalnya, kita bisa mengaitkan apa dengan adab, yaitu kejujuran, di mana dalam matematika ilmu pasti 1 tambah 1 itu sudah pasti 2, 2 tambah 2 sudah pasti 4. Artinya matematika selalu jujur, pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu hasilnya selalu jujur. Tidak mungkin 1 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 2 jadi 5, dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang seharusnya kita semua sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai warga sekolah harus mengintegrasikan atau menghubungkan, mengaitkan selalu setiap mata pelajaran dengan adab tadi, dengan akhlak tadi, atau dengan keimanan tadi, supaya ilmu atau wawasan yang dimiliki oleh siswa itu tidak berdiri sendiri, tapi ada yang menaunginya, ada yang menjaganya, supaya tidak keluar dari norma-norma agama, norma-norma hukum. Akhirnya ilmu dan wawasan yang didapat itu selalu menjaga dia dalam koridor kebaikan. Apapun yang dia lakukan itu berdasarkan keimanan, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan, berdasarkan adab yang dia miliki. Dan mungkin sementara itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi ya. Mungkin kita sambung di sesi berikutnya. Oke, makasih Pak Imat.